adik-adik, kita bertemu lagi dalam sidang anak-anak online kali ini ya. Sebelum kita mulai sidang kita, yuk terlebih dahulu kita berdoa pada Tuhan. Bagaimana sikap berdoa? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita fokus berdoa pada Tuhan. Yuk adik-adik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami bisa datang kepadamu. Tuhan pimpin kami mau bersidang anak-anak. Kiranya Tuhan mendapatkan hati kami, mendapatkan diri kami, seluruh keluarga kami bisa mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pada saat ini. Amin. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kalian tetap sehat bukan? Jangan lupa jaga kesehatan, makanan tetap terjaga, makan makanan yang sehat ya. Nah, kali ini kakak akan bercerita mengenai Tuhanku rapi dan bersih. Kakak ulangi lagi, Tuhanku rapi dan bersih. Nas Alkitabnya ada di kitab Yohanes pasal 20 ayat 7. Nah, Yohanes ada di perjanjian baru. Ya, adik-adik bisa minta tolong sama kakak atau orang tua kalian untuk membantu membukakan ayat Alkitabnya ya. Yohanes pasal 20 ayat 7. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan kuku kalian. Nah, kuku kalian apakah panjang-panjang atau tidak bersih, ada item-itemnya? Ya, kukunya, ayo siapa yang kukunya panjang harus dipotong kukunya, dibersihkan. Juga apakah rambut adik-adik sudah rapi? Baju kalian coba perhatikan apakah sudah rapi juga, bersih? Nah, Tuhan adalah Tuhan yang rapi juga bersih. Coba kalian perhatikan anggota tubuh kalian. Nah, minggu-minggu sebelumnya kakak sudah bercerita mengenai bagaimana Tuhan menciptakan anggota-anggota tubuh kita secara lengkap dan teratur. Nah, coba perhatikan. Tuhan meletakkan anggota-anggota tubuh yang kita miliki. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, semua Tuhan letakkan di tempat yang tepat. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang rapi. Nah, adik-adik, di sini kakak punya sedikit cerita ya mengenai seorang anak. Dia bernama Daniel. Nah, satu saat anak ini dia di kamarnya penuh dengan mainannya banyak. Terus dia satu saat dia lagi mencari pesawatnya loh. Dicari-cari nggak ketemu, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya ayahnya datang. Daniel, apa yang kamu lakukan? Ini ayah, aku lagi mencari pesawatku hilang nggak tahu kemana. Terus ayahnya bilang gini, pantas aja, lihat itu barang-barang milikmu berantakan semua. Coba sekarang kalau kamu bereskan barang-barangmu ini, ditata di tempatnya masing-masing yang rapi. Ayahnya bilang demikian. Bagaimana saya harus merapikan semuanya ini, membereskan barang-barangku ini yang banyak ini? Tuhan memberi kamu ada apa ini? 2 tangan. Ayahnya bilang begitu. Tuhan memberi kamu tangan. Nah, tangan ini bisa untuk merapikan barang-barang kamu yang berantakan ini. Mungkin setelah kamu merapikan barang-barangmu, mungkin kamu akan menemukan pesawat yang kamu cari, katanya. Akhirnya apa? Daniel bergegas membereskan barang-barang miliknya yang kececer di lantai, di karpet, di mana-mana penuh dengan barang.
Akhirnya dia pelan-pelan satu persatu membereskannya, adik-adik. Dibereskan semuanya, dirapikan. Akhirnya, oh ternyata pesawatnya ketemu, adik-adik. Nah, pesawatnya ada di balik karpet, ketutupan karpet sedikit. Akhirnya ketemu, dia senang sekali. Ketika dia menaruh barang-barangnya dengan rapi, dia mudah untuk mencari barangnya yang hilang atau yang terselip. Nah, adik-adik, Tuhan telah menempatkan semua yang ada di bumi ini juga dengan rapi, adik-adik. Tumbuhan berada di darat, kemudian burung terbang di udara, kemudian apalagi ikan juga berada di laut. Nah, Tuhan juga menempatkan anggota-anggota tubuhmu sudah tepat pada tempatnya, adik-adik. Maka dari itu Tuhan kita adalah Tuhan yang rapi. Nah, kalian tahu nggak apa sih artinya rapi itu? Nah, artinya rapi itu adalah meletakkan barang-barang pada tempat yang tepat. Nah, coba perhatikan barang-barang kalian, buku-buku cerita kalian, atau mainan kalian. Apakah sudah ditaruh di tempat yang tepat? Apa masih berantakan? Nah, kalau kamar kalian berantakan, barang-barang kalian berantakan, pasti rasanya tidak nyaman, bukan? Nah, rapi itu juga sama dengan nyaman, adik-adik. Ketika kita punya rumah yang meskipun kecil, tapi kalau barang-barang kita tidak berantakan, tidak berserakan, barang-barangnya ditata dengan rapi, nah rumah kita akan terasa nyaman. Begitu juga dengan kamar kalian. Bila kamar kalian meskipun kecil, tapi kalau kalian menatanya dengan rapi, selimut dilipat yang rapi, bantal ditaruh di tempatnya, disusun, nah akan menjadi nyaman kamar kalian. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus belajar rapi, adik-adik. Sama seperti Tuhan kita itu adalah Tuhan yang rapi, juga Tuhan yang bersih. Maka dari itu kita belajar ya, setelah selesai bermain, kita belajar merapikan mainan kita, ditaruh di tempat yang tepat. Juga buku-buku komik kita, buku cerita kita, habis kita buka-buka, kita juga taruh di tempatnya, dikembalikan ke tempatnya. Jangan sampai menunggu orang tua kalian yang teriak-teriak, ayo dirapikan, ayo dirapikan. Nah, jangan sampai menunggu, kalian harus cepat merapikannya begitu selesai ya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan kita rapi, kita juga harus rapi karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu praktek karakter lewat cerita ini adalah berlatih melipat selimut. Nah, ketika kalian habis bangun tidur, ayo belajar. Nanti orang tua kalian bisa membantu kalian melipat selimut. Bagaimana caranya melipat selimut? Kemudian melipat baju kalian. Nah, kemudian apa lagi? Merapikan mainan kalian. Nah, setelah selesai bermain, kalian harus merapikannya, mengembalikannya pada tempatnya. Nah, adik-adik, kalau kita rapi, rumah kita bersih, rapi, pasti suasananya juga akan menjadi nyaman dan enak. Nah, ayat hafalan kali ini ada di Efesus pasal 2 ayat 21. Kakak ulangi, Efesus pasal 2 ayat 21. Bunyinya, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Kakak ulangi, Efesus pasal 2 ayat 21. Di dalam Dia
tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik ceritanya. Jangan lupa latihan karakternya dikerjakan. Belajar melipat selimut, belajar melipat baju, kemudian merapikan mainan kalian. Nah adik-adik, sebelum kakak akhiri, ayo kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa. Yuk kita lipat tangan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang rapi. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami pun juga menjadi anak-anak yang rapi juga bersih. Kami belajar membereskan selimut kami, melipat baju kami, juga berlatih merapikan mainan-mainan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Lain waktu kita sambung lagi. Puji Tuhan.